Hadirin yang berbahagia, pada musyawarah kepala-kepala sekolah atau MKKS kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang kepemimpinan kepala sekolah menuju pembelajaran abad 21. Saya membawakan tema ini karena kita semua kepala-kepala sekolah yang hadir di sini merupakan pemimpin di sekolah atau di unit kita masing-masing. Tentunya kita harus mempersiapkan guru dan anak didik kita menyongsong pembelajaran abad 21 nantinya. Seorang pemimpin dinilai dari bagaimana dia bersikap dan bertindak dalam kepemimpinannya. Salah satu yang terpenting adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, efektivitas sebuah kebijakan, dan bagaimana dampak atas kebijakan tersebut. Sebuah keputusan lahir dari sebuah proses berpikir. Bermula dari cara pandang seseorang dalam menilai sesuatu yang kemudian berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Cara berpikir yang dilandasi cara pandang tadi akan menjadi penentu tepat atau tidaknya keputusan seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan. Demikian halnya dengan kita para kepala sekolah yang hadir di sini. Peningkatan mutu pendidikan sekolah ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Saat ini kita berada di era abad ke-21. Kondisi ini di mana teknologi informatika berkembang sangat pesat. Perkembangan ini tentunya mempengaruhi tujuan pendidikan Indonesia yang berdampak pada tuntutan perubahan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah agar mampu bersaing di abad ke-21. Pada pembelajaran abad 21 sangat berbeda dengan pembelajaran abad 20, di mana teknologi dan informasi belum sepesat saat ini. Pembelajaran pada abad ini lebih menekankan pada peningkatan kompetensi siswa dalam kemampuan belajar yang sesuai dengan kebutuhan pada abad tersebut. Abad ke-21 ini juga dikenal dengan alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks, lebih berbasis pengetahuan. Di tengah ketatnya ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh setiap orang, maka dibutuhkan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan yang harus dapat menyediakan seperangkat keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh peserta didik guna menghadapi setiap aspek kehidupan global. Perubahan yang dimaksud bukanlah menyangkut perubahan konten kurikulum, melainkan perubahan pedagogi, yaitu perubahan dalam bertindak dari pengajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah yang kita pimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangkitkan pendidikan nasional yang berkualitas hingga mampu bersaing di zaman yang semakin modern ini. Jika sekolah maju, maka pendidikan di Indonesia juga akan maju. Hal ini tidak akan pernah lepas dari peranan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan motor utama penggerak bagi kemajuan sekolah. Baik dan buruknya sebuah lembaga atau organisasi dapat dipengaruhi dari gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, kepala sekolah perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Permendikbud nomor 6 tahun 2018 Bab 6 Pasal 15 menyatakan bahwa kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Pimpinan sekolah diangkat untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya bersama untuk mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah masing-masing. Dalam praktiknya di Indonesia, pimpinan sekolah adalah guru yang dipandang memiliki kualifikasi menduduki jabatan yang dapat mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan terjadi jika ada pemimpin yang mempengaruhi pengikutnya. Pemimpin merupakan unsur esensial dari kepemimpinan. Tanpa pemimpin, tidak ada kepemimpinan. Pemimpin dapat berupa seorang individu atau dalam kepemimpinan kolektif, pemimpin dapat berupa kelompok individu. Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dituntut bersikap profesional, yang berarti
melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, sebagai profesi, dan bukan sebagai pengisi waktu luang. Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli atau expert dengan pengetahuan yang dimilikinya dalam melayani pekerjaannya. Seorang profesional memberikan layanan pekerjaan secara terstruktur. Kepala sekolah tentunya merupakan guru profesional, yaitu sebagai desainer atau perancang pembelajaran, edukator atau pengembang kepribadian, manajer atau pengelola pembelajaran, administrator atau pelaksana teknis administrasi, supervisor atau pemantau, inovator atau melakukan kegiatan kreatif, motivator atau memberikan dorongan, konselor atau membantu memecahkan masalah, fasilitator atau memberikan bantuan teknis dan petunjuk, dan sebagai evaluator, yaitu menilai pekerjaan siswa. Adapun pembelajaran abad 21 mencerminkan 4 hal, yaitu komunikasi, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan. Dengan era ini, semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Di tengah ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi setiap orang inilah, maka dibutuhkan perubahan paradigma dalam sistem pendidikan yang harus dapat menyediakan seperangkat keterampilan abad 21. Hal yang terpenting dalam pembelajaran abad 21 adalah mendorong peserta didik agar memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada kepala sekolah harus mampu dalam memotivasi guru dan hendaknya menyediakan peralatan, membuat suasana kerja yang menyenangkan, dan memberikan kesempatan promosi atau kenaikan pangkat, memberikan imbalan yang layak baik dari segi materi maupun non-materi. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah mempunyai tugas yang sangat berat dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Guru sebagai salah satu komponen yang terpenting dalam pendidikan, terutama dalam hal mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan abad 21, dituntut untuk bisa menjadi guru profesional dengan arahan dan bimbingan dari kita para kepala-kepala sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu mengendalikan semua tenaga kependidikan dalam membantu pelaksanaan tugas dan pendekatan personal disertai dengan komunikasi yang bersifat kekeluargaan, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dapat tercapai dengan baik. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, kita para kepala sekolah hendaknya juga mengikut sertakan guru dalam mengikuti BIMTEK, kelompok kerja guru atau KKG, dan berbagai seminar yang berkaitan dengan keprofesionalisme seorang guru. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan ujung tombak pengembangan profesionalisme guru. Maka dari itu, kepala sekolah hendaknya lebih memahami kebutuhan sekolah yang dipimpinnya, sehingga kompetensi guru tidak akan berhenti dengan apa yang dimilikinya sekarang, akan tetapi lebih bertambah dan berkembang, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Demikianlah saya sampaikan pidato ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita semua para kepala sekolah yang hadir pada MKKS ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran abad 21 di masing-masing sekolah yang kita pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.